diri kita dan kebenaran firman yang kita boleh terima. Lalu yang kedua, kita doakan bersama-sama anak-anak kita yang akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu ya. Kiranya Tuhan juga boleh mempertumbuhkan iman mereka dan kasih mereka akan Kristus. Kita juga doakan untuk guru-guru dan hamba Tuhan yang memberitakan firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi ini. Kami kembali bersyukur untuk kesempatan kami untuk mendengar firman. Kami sungguh bersyukur ada terang yang boleh terus menerangi langkah kaki kami. Boleh terus menerangi pikiran kami. Yang boleh menyatakan bahwa kami tidak berjalan di dalam kegelapan dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur pemeliharaan demi peliharaan yang boleh Engkau nyatakan di dalam gereja ini. Itu menyatakan bahwa Engkau beserta dengan kami. Dan kiranya hati yang terus ingin penyertaan Tuhan dan hati yang terus menuntut hidup di dalam kebenaran Tuhan, itu boleh ada di dalam hati kami, ada di dalam gerejamu ini. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, pimpin guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh pakai mereka untuk menyuarakan apa yang Tuhan kehendaki untuk disuarakan. Dan biarlah firman-Mu boleh sungguh tertanam di dalam hati kami. Mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang tua. Kiranya semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya semua boleh menyatakan kalau kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah milik Tuhan, karena Engkau telah menyatakan terang-Mu, dan kami boleh hidup di dalam terang, berjalan di dalam terang, dan dibentuk di dalam terang Kristus. Sehingga ketika orang melihat kepada kami, mereka bukan melihat kepada diri kami, tetapi mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kami. Kiranya segala sesuatu yang Engkau boleh nyatakan sekali lagi ya Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami boleh melihat bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Baik itu di dalam kelas sekolah minggu ataupun di dalam kebaktian umum ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada anak-anak sekolah minggu silakan bisa masuk ke dalam ruangan kelasnya. Bagi kita, mari kita membuka bersama Yohanes 8. Kita akan membaca dari ayat 48. Yohanes 8 ayat 48. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-59. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai truly atau sesungguh-sungguhnya. Yohanes 8 ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-59. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu
untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kita pada waktu membaca bagian ini, terdapat dua kata truly yang muncul di sini, atau sesungguhnya. Pertama adalah di dalam ayat 51, di mana Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lalu yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita tidak akan masuk ke dalam bagian yang kedua dari kata sesungguhnya ini. Hari ini kita juga tidak akan terlalu masuk ke dalam bagian pertama dari kata sesungguhnya ini. Tetapi yang saya mau ajak kita lihat berdasarkan overall atau overview daripada apa yang Injil Yohanes katakan mengenai Yesus Kristus. Yaitu pada waktu kita berbicara mengenai sesungguh-sungguhnya, kita harus mengerti ini dari kacamata yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 20. Di mana Yohanes berkata, ketika aku menulis Injil ini, aku mencatat mengenai tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan tujuannya apa tanda-tanda itu diberikan? Yaitu supaya kamu percaya Yesuslah Mesias, Yesuslah anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pertama kita akan melihat hal ini. Lalu yang kedua adalah kita akan melihat mengenai kenapa Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kalimat ini, hal kedua yang kita akan bahas adalah berkaitan dengan apa yang menjadi kondisi dari manusia sehingga kalimat ini harus keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Nah, berbicara mengenai kalimat di dalam ayat 51. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saya percaya ini adalah kalimat yang sangat penting sekali. Dan ini juga adalah kalimat yang sangat berani sekali dari Yesus Kristus. Dan ini kalimat yang tidak beda artinya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 6 ayat 47. Kalau Bapak Ibu buka di dalam Yohanes ayat 47, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi pada waktu Yesus berkata, dia akan hidup selama-lamanya. Maut tidak akan dialami oleh orang tersebut. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Yaitu setiap orang yang percaya pada Kristus, setiap orang yang mendengarkan perkataan Kristus, kita akan ada di dalam kondisi yang dikaruniakan hidup yang kekal. Atau mengalami satu kondisi yang tidak pernah akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Ya, ini yang membuat saya katakan, ini adalah perkataan yang begitu berani. Ini adalah perkataan yang sangat-sangat jelas sekali. Dan saya kalau bandingkan atau kita bandingkan dengan semua pemimpin agama yang ada di dalam dunia, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan kalimat ini dari mulut mereka, kecuali Yesus Kristus. Apa yang membuat Yesus berani mengatakan hal ini? Tentunya kita akan melihat bahwa dia bukan sekedar nabi. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup bagi orang yang berdosa. Nanti kita juga akan lihat bagaimana Yesus menyatakan kebenaran-kebenaran ini kepada kita atau kepada orang-orang yang sejaman dengan diri dia. Tetapi pada waktu berbicara mengenai hal ini, C.S. Lewis itu pernah mengatakan satu hal di dalam bukunya Mere Christianity. Dia berkata seperti ini, pada waktu Yesus menyatakan kalimat demi kalimat yang dia katakan, maka tidak ada satu orang pun yang tidak akan berespon terhadap kalimat yang Yesus katakan. Semua yang Yesus katakan pasti menuntut pertanggungjawaban. Pasti menuntut orang harus bereaksi kepada apa yang dia katakan. Dan reaksi yang dia katakan itu menuntut atau reaksi yang diberikan itu ada dua hal. Pertama adalah kita mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah hal yang baik, atau kita akan menolak dan berkata bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang jahat. Ini adalah respon yang bisa diberikan oleh manusia. Tapi sekali lagi pada waktu kita berbicara ini,
nanti saya akan kaitkan dengan poin yang kedua tadi yang akan kita bahas. Kondisi manusia tidak mungkin membuat kita menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah sungguh-sungguh kebenaran yang membuat kita bisa dari diri kita sendiri datang dan percaya kepada Kristus. Tetapi yang terjadi adalah kita tahu bahwa dia katakan kebenaran. Kita tahu apa yang dia katakan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa disangkali. Tetapi di sisi lain ada orang yang juga menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sesuatu yang jahat. Nah, ini membuat pada waktu firman Tuhan itu dikabarkan kepada kita, perkataan Yesus diberikan, maka C.S. Lewis berkata seperti ini, manusia pasti akan berespon. Tetapi respon seperti apa yang akan manusia berikan? Ada 3 hal. Pertama adalah mereka berkata, dia adalah orang gila. Kenapa dia bisa gila? Karena dia mengatakan hal-hal yang tidak mungkin dikatakan oleh manusia. Mungkin kalau di zaman kita berkata, dia adalah orang yang kena penyakit waham kebesaran. Yang mengatakan kalau dia adalah Allah, dia adalah orang yang bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia melalui mata fisiknya. Itu adalah yang respon pertama. Siapa Yesus? Dia adalah orang gila. Karena kata-kata yang dia katakan adalah kata-kata yang tidak masuk akal. Tetapi ada yang kedua, yang mungkin tidak se ekstrim dari orang yang pertama ini. Yaitu mereka yang berkata, dia adalah pembohong. Kenapa dia pembohong? Karena dia berbicara hal-hal yang sebenarnya bukanlah kebenaran. Kenapa begitu? Karena dia adalah manusia saja. Kenapa dia sebagai seorang manusia berani-beraninya mengklaim diri sebagai Allah seperti itu. Sebagai sumber kehidupan, sumber kebenaran bagi manusia. Itu sebabnya kelompok kedua berkata, kami tidak percaya bahwa dia adalah seperti yang dia katakan. Dia pasti adalah pembohong. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kehidupan Yesus, baik itu dari kualitas karakternya, ketepatan dari pembicaraannya, ketidakmampuan orang untuk menyangga setiap kalimat yang dia katakan, kemampuan dia untuk berinteraksi dengan orang lain dalam komunikasi yang ada, yang nyambung satu dengan yang lain. Itu mau menunjukkan bahwa baik pendapat pertama, dia adalah orang gila. Ataupun pendapat kedua, dia adalah pembohong. Itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa terima. Karena kata-kata yang Yesus katakan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan dunia sendiri mengakui bahwa Yesus Kristus adalah guru yang agung sekali. Moralitasnya sangat tinggi sekali. Pengajarannya sangat-sangat tidak ada yang bisa menandinginya. Semua agama, semua yang menyatakan atau mengklaim diri mendapatkan wahyu dari Tuhan tidak pernah bisa menandingi moral dari Yesus Kristus dan pengajaran moral yang Yesus ajarkan kepada diri kita. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan 2 hal pertama menurut C.S. Lewis tidak mungkin benar. Karena manusia ketika berkata Yesus gila, hidupnya tidak menyatakan kegilaan itu. Pada waktu dikatakan Yesus berbohong, semua catatan mengenai Yesus, baik itu yang percaya kepada Kristus ataupun yang di luar dari iman Kristen, itu mengaku Yesus tidak bohong, dia adalah guru moral yang sangat agung sekali. Nah, ini membuat kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu pada waktu kita tanya, respon apa yang diberikan manusia ketika mendengar perkataan Yesus, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus sungguh-sungguh adalah kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa. Dia adalah Allah yang ketika mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, di dalam dia sungguh-sungguh ada hidup itu. Dan perkataannya adalah perkataan kebenaran dan perkataannya adalah perkataan yang bisa membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang disaksikan oleh Yohanes ketika dia menulis Injil Yohanes. Dia mau kita sungguh-sungguh mengenal bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup itu. Dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa mengaruniakan hidup yang kekal bagi barang siapa yang percaya kepada diri dia.
Tetapi pada waktu Yesus berbicara mengenai kebenaran dan kebenaran ini, sekali lagi, dapatkah manusia sungguh-sungguh menerima Dia? Dapatkah manusia sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran Kristus dari diri dia sendiri? Tadi saya mengutip dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-3, bukan pasal yang ke-6 ya. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Pada waktu Yesus memberitakan itu, ada orang yang mendengar, lalu mereka berkata, "Ia orang yang baik." Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu mereka berkata, "Dia adalah orang yang baik." Apakah sungguh-sungguh orang-orang ini adalah orang-orang yang mengerti bahwa Yesus adalah orang yang baik seperti yang Yesus inginkan? Apakah mereka sungguh-sungguh mengetahui bahwa Yesus adalah seorang yang betul-betul sempurna di dalam kebaikan dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kebaikan Kristus? Atau kalau saya pakai contoh daripada orang muda kaya itu, ketika dia datang kepada Kristus, dia bertanya kepada atau memanggil Yesus dengan kalimat, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pada waktu Yesus mendapatkan pertanyaan ini, Yesus berkata, "Mengapa engkau memanggil aku baik? Bukankah hanya satu yang baik, yaitu Allah sendiri?" Kalimat ini bukan mau mengatakan bahwa Yesus sedang berkata, "Aku tidak sebaik yang engkau kira. Engkau mengatakan aku yang baik dan engkau berharap bahwa aku bisa mendidik sesuatu kepada engkau supaya engkau bisa menjadi orang yang baik seperti aku yang baik ini." Bukan begitu. Tetapi yang Yesus katakan adalah, tahu tidak, yang sungguh-sungguh bisa menyatakan kebaikan, yang sungguh-sungguh bisa hidup di dalam kebaikan, itu hanya Allah. Nah, pada waktu orang kaya ini datang dan mendekati Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia tidak mengerti, dia tidak mungkin mencapai standar kebaikan Allah. Dia tidak mungkin bisa mendapatkan kebenaran melalui usaha dan kebaikan ataupun sedekah yang dia lakukan. Dia tidak mungkin bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hatinya, dengan segenap hatinya, jiwanya, akal budinya, dan kekuatannya. Dan itu terlihat sekali pada waktu Yesus berkata, "Sekarang kalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku." Dia baru sadar, selama ini Tuhan dia, Raja dia, atau Tuhan dia tidak pernah Tuhan, tetapi harta yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada waktu kita berbicara, saya adalah orang yang merdeka. Saya adalah orang yang sudah dibebaskan seperti itu. Apa yang menjadi dasar kita berkata kita sudah dibebaskan? Ciri atau tandanya itu apa? Ada yang mengatakan seperti ini. Orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak rugi apa-apa kalau dia kehilangan sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Makanya, atau saya ulangi ya, orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak merasa rugi apa-apa kalau dia kehilangan sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan misalnya, Abraham pada waktu dia dikaruniakan anak yaitu Ishak. Dan Tuhan berkata, "Abraham, korbankan anakmu ini kepadaku." Abraham besok pagi langsung bawa Ishak pergi untuk dikorbankan. Karena apa? Karena dia tidak merasa terikat oleh anaknya. Dia tahu bahwa Tuhan lebih penting daripada Ishak. Dan Tuhan lebih berkuasa daripada apa yang dia bisa lakukan. Atau untuk memelihara Ishak. Tuhan bisa memberikan Ishak kepada dirinya ketika dia sudah tua. Sarah mati haid. Itu berarti kalau Tuhan bisa membuat sesuatu yang mati menjadi hidup kembali. Alkitab berkata dia juga percaya bahwa Allah sanggup untuk menghidupkan Ishak kembali. Tapi di sini kita tidak melihat hal itu terjadi. Karena memang tujuan Tuhan bukan untuk itu. Tapi tujuan Tuhan adalah untuk mendidik Abraham. Dia lebih mengasihi siapa? Apakah Allah atau anaknya itu? Dan Tuhan juga ingin mendidik Abraham untuk mengerti. Suatu hari yang akan dikorbankan itu bukan anakmu. Bukan domba yang akan menggantikan anakmu. Tetapi adalah Yesus Kristus, anak Allah, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Lalu kalau kita perhatikan hal yang lain, Rasul Petrus, rasul-rasul yang lain,
pada waktu mereka mengikuti Yesus Kristus dan mendengar kalimat Yesus berkaitan dengan orang muda kaya ini. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu mereka gempar semua dan mereka berkata satu sama lain atau bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana nasib kami? Kami sudah menyerahkan seluruhnya. Kami tidak lagi bekerja karena kami mengikut Engkau. Kami tidak mementingkan harta. Bahkan ada orang yang ditinggalkan oleh keluarganya demi untuk mengikut Yesus." Yesus berkata, bukan berarti kalau kita mengikut Yesus kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda ya. Tetapi di sini Yesus mau membicarakan seperti ini. Pada waktu kita melepaskan segala sesuatu demi Yesus Kristus, kita tidak akan pernah rugi. Yang benar adalah selalu investasinya untung. Saya ngomong kayak gini bukan berarti, oh kalau saya lepaskan persembahan bagi gereja, maka Tuhan akan membalas berkali-kali lipat kekayaan bagi saya. Oh kalau saya ditinggalkan oleh keluarga saya pasti mendapatkan saudara yang banyak seperti itu, teman yang melampaui daripada saudara saya atau keluarga saya. Saya kira poinnya bukan di situ saja ya. Tapi yang lebih inti adalah pada waktu kita melepaskan segala sesuatu demi Yesus Kristus, maka kita harus mengerti bahwa tidak pernah ada yang namanya kerugian kalau kita investasi di dalam Kristus. Maafkan kalau saya pakai bahasa ini ya. Seolah-olah ini berbicara mengenai keuangan dan segala macam. Tetapi ini melampaui hal yang berkaitan dengan uang. Bapak Ibu bisa lihat 1 Korintus 8 berbicara mengenai hal ini. Bapak Ibu bisa lihat Efesus pasal 1 berbicara mengenai ini. Yaitu apa? Pada waktu kita investasikan hidup kita, segala yang kita miliki, potensi kita, pemikiran kita, tenaga kita, diri kita, hati kita kepada Tuhan, maka segala berkat rohani yang ada di sorga itu menjadi milik kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini artinya adalah mungkin kita mengalami kerugian sementara dalam dunia ini. Mungkin kita dihina sementara waktu dalam dunia ini. Mungkin kita mengalami kesulitan dan penderitaan sementara waktu di dalam dunia ini. Tetapi dunia yang dimana kita hidup ini adalah dunia yang sementara. Ini adalah tempat yang dimana kita in the cost di dalamnya. Kita hanya sementara waktu hidup di sini. Tempat dimana kita tuju yang sebenarnya itu bukan dunia ini, tetapi langit dan bumi yang baru. Makanya kalau kita baca di dalam Matius pasal yang kelima, ketika Yesus berbicara mengenai ucapan bahagia, salah satu poin daripada ucapan bahagia yang penting adalah berbahagialah mereka yang lemah lembut. Saya tafsirkan itu, yang memiliki hati yang sungguh-sungguh lembut kepada perkataan Tuhan, maka mereka akan memiliki bumi. Artinya adalah kita akan terus ada dan hidup dan tinggal di bumi ini, bahkan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan yang bisa berkata bahwa aku mengalami kerugian. Banyak orang berkata, termasuk salah satunya kalau nggak salah adalah Polikarpus ya. Pada waktu dia ditangkap oleh Kaisar Roma, prajurit Roma, karena imannya kepada Tuhan. Dia ingin dibakar hidup-hidup karena imannya kepada Kristus. Pada waktu itu orang Roma berkata kepada Polikarpus, sekarang sangkal imanmu. Kalau engkau tidak menyangkal imanmu, engkau akan dibakar hidup-hidup. Tapi kalau engkau menyangkal Yesus, engkau akan dibebaskan. Dan Polikarpus berkata, selama aku hidup, seumur hidupku, saya lupa waktu itu dia usia berapa, tapi dia berkata seperti ini, Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan diriku sama sekali. Padahal dia mau mati loh. Padahal dia dianiaya loh. Padahal dia diikat dan akan dibakar hidup-hidup oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara mengenai Yesus berkata mengenai baik itu, maka baik yang kita pahami itu menurut apa yang Yesus katakan atau tegakkan atau tidak. Dan kalau kita betul-betul menurut apa yang Yesus ajarkan,
yang Yesus tetapkan. Termasuk Bapak Ibu bisa bandingkan ini dalam Matius 5. Di situ Yesus bukan menentang orang-orang ahli Taurat dan Farisi dan mengajarkan sesuatu yang salah seperti itu. Tetapi yang Yesus katakan adalah yang diajarkan orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah satu pengajaran yang menurunkan derajat tuntutan daripada firman Tuhan. Dan Yesus mengembalikan kepada posisinya yang membuat orang menyadari seperti apa Paulus katakan dalam Roma pasal 3. Hukum Taurat diberikan bukan supaya kita bisa mentaatinya dan mendapatkan kebenaran di dalamnya. Tetapi hukum Taurat diberikan kepada kita supaya kita menyadari kalau kita adalah orang yang berdosa. Orang yang jahat, orang yang harus dihukum oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tidak ada orang yang sebaik Allah. Tidak ada orang yang sebenar Allah. Tidak ada orang yang sekudus Allah. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mencapai kebenaran, kebaikan, dan kekudusan dari Tuhan Allah. Kecuali Allah sendiri dan Yesus Kristus yang adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Itu sebabnya pada waktu kita mendapatkan perkataan Yesus atau mendapatkan perkataan dari orang-orang mengenai Yesus Kristus. Bahwa dia adalah orang yang baik. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mohon tanya, orang yang mengatakan Yesus baik, di mana mereka pada waktu Yesus berhadapan dengan Pilatus dan pada waktu Yesus naik ke atas kayu salib? Kita mengetahui dari Injil Yohanes dan Injil yang lain. Itu berkata mereka pun setuju untuk Yesus disalibkan. Mereka menghendaki Yesus untuk mati. Jadi dari sini kita ketahui bahwa pada waktu kita berbicara mengenai kebaikan. Kebaikan menurut konsep orang-orang ini hanya kebaikan yang mungkin melihat Yesus lebih baik dari semua orang yang lain. Tapi mereka tidak melihat Yesus adalah baik seperti apa yang Tuhan Allah atau seperti Tuhan Allah sendiri yang adalah baik dan tidak ada bayang-bayang kegelapan pada diri dia. Ini yang membuat tadi saya katakan kita perlu hati-hati. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara mengenai hal ini, ada hal kedua yang kita juga perlu perhatikan. Pada waktu Yesus ada dalam dunia, Yesus memberikan tanda itu. Yesus memberikan pengajaran untuk merujuk kepada tanda itu. Untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang dia lakukan, apa yang diajarkan, sungguh-sungguh bersumber dari Bapa. Sungguh-sungguh merupakan penggenapan dari perkataan para nabi. Contohnya apa? Kalau Bapak Ibu boleh bersama-sama buka dari awal ya. Yohanes pasal yang kedua. Ada perkawinan di Kana. Di situ Yesus mengubah air menjadi anggur di perkawinan itu. Lalu pada waktu Yesus masuk ke dalam bait Allah. Yesus mengobrak-abrik bait Allah. Lalu dia menegakkan kebenaran yang harusnya dilakukan di dalam bait Allah. Dan di situ dia katakan, ini rumah Bapakku. Kenapa engkau gunakan untuk menjadi sarang penyamun seperti itu? Nah ketika dia ditanya, apa hakmu? Yesus berkata, rombaklah bait ini, yaitu dirinya sendiri. Dan hari ketiga aku akan membangunnya kembali. Mereka tidak percaya. Dan mereka begitu benci kepada Yesus Kristus. Lalu misalnya pada waktu kita membaca Yesus di pasal yang ketiga. Yesus berada bersama dengan Nikodemus. Lalu di dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus mengutarakan mengenai orang yang harus dilahir barukan. Tapi masuk ke dalam pasal 4, Yesus berkata dia adalah air hidup itu kepada perempuan Samaria. Dan setiap orang yang percaya kepada diri dia akan memiliki aliran air hidup itu yang tidak akan berhenti dalam hidup dia. Dan perempuan Samaria ini kemudian betul-betul menyadari Yesus adalah nabi. Bahkan Yesus mengungkapkan pada dirinya, aku adalah Mesias itu. Dia pergi ke kampung lalu bawa orang untuk mendengarkan pengajaran Yesus dan berkata, siapa orang yang mampu menunjukkan kesalahan saya? Siapa orang yang bisa memberitahu saya kalau saya sebenarnya tidak memiliki suami? Kalau dia bukan nabi, siapa dia? Dan orang banyak datang untuk mencari Yesus dan ingin bertemu dan mendengar pengajaran Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di sini saya mau katakan satu hal ya. Pertobatan diawali dengan satu kesadaran, kita adalah orang berdosa. Tanpa kesadaran, saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang bermasalah.
kita tidak mungkin akan lakukan atau mengalami pertobatan dalam hidup kita. Tetapi orang yang menyadari dosa, dia bisa meratap, dia bisa merasa penyesal akibat kelakuan yang dia lakukan. Tetapi penyesalan yang dia lakukan, kesedihan yang dia nyatakan akan perbuatan dia, itu bukan pertobatan. Itu hanya mau menyatakan dia tahu kalau dia bermasalah. Lalu yang dimaksud pertobatan yang sejati itu apa? Yaitu ketika dia tahu dia salah, dia tinggalkan dosanya itu, perbuatannya itu, dan dia langsung mengikut Kristus. Itu namanya pertobatan. Saya kutip, ini kemarin saya katakan di dalam KTB Bapak Ibu, saya kutip perkataan Spurgeon, dia berkata seperti ini, semua orang yang berbicara diri dia ada di dalam proses, I am in process, adalah orang yang sebenarnya tidak pernah bertobat. Semua orang yang mengatakan dirinya I'm in process, itu adalah orang-orang yang ada di dalam kondisi yang berbahaya dalam hidupnya. Kenapa berbahaya? Karena dia menggunakan satu istilah yang kelihatannya rohani, kelihatannya baik untuk membuat dia dihiburkan, tetapi sebenarnya dia tidak pernah bertobat dari dosanya. Karena setiap kali dia berkata, saya masih di dalam proses. Proses apa? Proses pengudusan. Kalau di dalam proses pengudusan ada tindakan meninggalkan dosa tidak? Kalau tidak ada, itu berarti saya masih dalam perasaan saya yang diombang-ambingkan oleh rasa bersalah, rasa penyesalan karena saya terus hidup dalam dosa, tapi saya tidak pernah menangkal diri mengambil keputusan, saya tinggalkan dosa. Dan mulai hari ini saya mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya Spurgeon berkata, penyesalan, pertobatan, penyesalan, kesedihan, duka cita atas dosa, itu adalah satu kesadaran, tetapi itu bukan pertobatan. Tetapi orang untuk mau masuk ke dalam pertobatan, dia harus mengerti kalau diri dia adalah orang yang berdosa atau orang yang bermasalah dengan Tuhan Allah. Itu hal yang kita perlu sadari ya. Baru kita menyadari kita butuh dokter atau butuh Kristus di dalam hidup kita. Saya lanjutkan ya. Yesus ketika berhadapan dengan perempuan Samaria, dia menunjukkan dosanya. Dan perempuan Samaria itu sadar, dia ada orang yang pernah memberitahu orang asing ini apa yang menjadi dosanya. Tapi dia tahu akan dosa dia. Dan dia membuka hal itu kepada seluruh orang di Samaria. Sehingga kota Samaria berduyun-duyun datang kepada Kristus untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Mungkin saya kasih catatan sedikit. Kalimat perempuan Samaria memberitahu kota Samaria mengenai dosanya. Itu bukan berarti kita perlu mengungkapkan dosa kita di semua orang ya. Kecuali kalau dia pemimpin gereja, baik itu hamba Tuhan ataupun pengurus gereja, penatua gereja ketika melakukan dosa. Paulus berkata, dosa mereka harus diumumkan di semua jemaat. Tetapi hal ini bukan berarti setiap orang yang melakukan dosa harus diumumkan. Kenapa perempuan ini umumkan? Mungkin karena semua kota itu sudah tahu dosanya. Maka dia beritahu hal itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin saya melebar sedikit ya. Pak Tong itu pernah bicara seperti ini. Kalau kita bersalah sama satu orang, kita cukup minta maaf kepada satu orang. Tapi kalau kita bersalah ke 100 orang, minta maafnya sama berapa orang? 1 orang. Enggak, harusnya 100 orang. Kalau kita salah kepada 1000 orang, kita harusnya minta maaf kepada 1000 orang. Itu adalah hal yang benar ya. Nah saya kembali ke sini ya. Perempuan Samaria itu menyadari dosanya. Akhirnya dia mengenal Kristus dan dia percaya kepada Kristus. Lalu kalau Bapak Ibu bandingkan lagi ke dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yesus berkata dia adalah roti hidup. Tapi sebelum dia memberitahu kalau dirinya adalah roti hidup, yang dia lakukan adalah dia membuat 5 roti dan 2 ikan.
hal yang tidak mungkin untuk mencukupkan kira-kira 15.000 sampai 20.000 orang itu terjadi. Dan ketika hal itu terjadi dan murid-murid bisa mengumpulkan 12 bakul sisa dari makanan itu, maka Yesus berkata, aku adalah roti hidup itu. Tapi sebelum itu ada kalimat juga. Yesus berkata bahwa dia memiliki kuasa untuk membangkitkan orang yang lumpuh. Atau mengampuni dosa dengan menyembuhkan orang yang lumpuh yang ada di kolam Bethesda itu. Yang telah lumpuh selama 38 tahun dalam hidupnya. Bapak Ibu bisa susurin ini satu persatu ya. Dan ketika Bapak Ibu susurin, kita bisa menemukan satu hal. Yesus tidak pernah tidak jelas di dalam mengajarkan mengenai diri dia. Yesus Kristus tidak pernah abu-abu dan ngolor ngidul untuk mengatakan kebenaran Allah. Dan Yesus Kristus dengan jelas dan pasti membuktikan bahwa setiap perkataannya itu adalah perkataan yang benar. Waktu dia berkata anak manusia bisa mengampuni dosa, dia bisa buktikan kuasa dia untuk mengampuni dosa dengan membuat orang yang lumpuh berjalan. Pada waktu Yesus berkata, aku memiliki kuasa untuk mentahirkan. Dia bisa membuat orang yang sakit kusta itu tahir daripada kustanya. Pada waktu Yesus berkata, aku adalah terang itu yang bisa mencelikkan mata orang buta. Maka dia membuat orang buta melihat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap perkataan Kristus penuh dengan kuasa. Dan orang harus meresponi perkataan Yesus Kristus. Tetapi pada waktu orang mendengar itu, apa yang mereka lakukan? Yang terjadi adalah mereka kemudian berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Nah, mengapa hal ini terjadi? Itu mau menunjukkan satu hal sebelum kita bahas yang kedua ya. Menunjukkan satu hal, manusia betul-betul ada di dalam kegelapan. Ini hanya mau menunjukkan hati manusia itu betul-betul jahat sekali. Hati manusia itu seperti tangan orang yang kalau push up itu sudah kapalan. Yang gak ada rasa sakit sama sekali ketika dia menaruh tangannya di tanah atau di lantai atau memukulkan tangannya ke tembok. Sekeras apapun dia pukul, dia tidak akan rasa sakit karena sudah kapalan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mau menyatakan kondisi manusia ketika jatuh di dalam dosa, jangan pikir dengan kesadaran diri akan mampu untuk melihat pada terang. Lalu datang dengan kesadaran sendiri kepada terang itu. Tapi Yesus berkata bahwa yang benar adalah walaupun Yesus sudah memberitakan fakta itu. Kebenaran itu kepada manusia. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang dengan kesadaran sendiri. Kecuali kalau Allah Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Makanya di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan. Kalau orang tidak dilahirkan kembali. Maka dia tidak mungkin akan melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati ya. Jangan cuma berpikir menjadi orang Kristen itu cukup mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak membuktikan kita Kristen. Yang membuktikan kita Kristen adalah kehidupan baru yang kita nyatakan dalam diri kita. Dan kehidupan baru itu berbeda dari kehidupan orang Farisi. Yang hanya menyatakan kehidupan di luar, kebaikan di luar. Tetapi hatinya penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kesombongan, penuh dengan penghargaan terhadap diri. Maka Yesus berkata, engkau Farisi, luar seperti kuburan yang dilabur putih tetapi di dalam penuh dengan tulang belulang yang busuk itu. Bukan seperti itu. Tapi yang Yesus katakan adalah pada waktu kita percaya pada Kristus, terjadi kelahiran baru dalam diri kita. Maka perubahan itu adalah perubahan dari dalam hati yang menuju kepada kebenaran yang Tuhan katakan dari perbuatan yang kita nyatakan. Tanpa pekerjaan itu, tidak mungkin seorang pun yang bisa datang kepada Kristus dan memperoleh hidup. Nah, ini membuat kita masuk ke dalam 3 aspek terakhir ya. Pada waktu kita bertanya, kenapa begitu? Tadi saya katakan karena hati manusia berdosa. Apa dampak dari dosa? Dia seperti kulit yang sudah kapalan. Walaupun ada kebenaran yang dinyatakan. Tapi dari dirinya sendiri
dia tidak mungkin bisa meresponi kebenaran itu. Dari mana kita tahu kita bermasalah dalam hidup kita? Tadi saya ngomong kita tidak bisa berespon, tapi saya urut kembali ya. Hal pertama kita tahu kita bermasalah dari mana? Karena kita mengalami kematian dalam hidup kita. Saya percaya pada waktu Tuhan mengizinkan manusia mengalami kematian secara fisik. Salah satu sebabnya adalah untuk memberi bocoran kepada kita. Manusia itu bermasalah. Ada kematian. Dan kenapa kematian menjadi masalah? Karena kematian bukan rancangan Allah yang semula bagi manusia. Rancangan Allah yang bagi manusia adalah hidup selama-lamanya. Tapi karena manusia melanggar hukum Tuhan, maka manusia mengalami kematian dalam hidup dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kematian bukan hal yang baik. Semua orang yang mengalami kematian, saya percaya pasti tahu kematian bukan hal yang baik. Di situ ada kejelekan, di situ ada keputusasaan, dan tidak ada pengharapan. Itu adalah orang yang mengalami kematian dan keluarga yang melihat orang yang mengalami kematian. Tetapi kenapa perasaan itu bisa muncul di dalam diri kita? Sebabnya karena pada waktu Allah mencipta kita berbeda dari binatang. Allah mencipta kita dengan jiwa yang kekal. Allah mencipta kita dengan satu kesadaran bahwa semua manusia harus bertanggung jawab di hadapan Allah suatu hari di dalam kehidupannya. Dan pada waktu manusia mati, dia sadar ada jiwa yang meninggalkan tubuhnya. Itu namanya kematian pertama. Jadi dosa membuat manusia mati. Dan kematian pertama adalah kematian fisik atau jasmani. Supaya apa? Kita mengerti bahwa ada masalah dalam hidup manusia. Harusnya manusia mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Dan manusia mencari jalan keluar. Karena ketika manusia mati, ada jiwa dalam diri kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kematian dalam pengertian rohani. Maksud rohani apa? Kalau yang fisik, jiwa meninggalkan tubuh. Tubuh yang terpisah daripada jiwa. Itu adalah kematian fisik. Tapi kematian rohani adalah jiwa yang terpisah dari Allah. Itu adalah kematian rohani. Jadi pada waktu kita jatuh dalam dosa, yang terjadi dalam hati kita, diri kita adalah saya tidak menginginkan Tuhan. Saya mau jauh dari Tuhan. Dan ditandai dari apa? Seringkali kita malas baca firman. Seringkali orang Kristen pun yang setelah ditebus oleh Tuhan ketika melihat Alkitab itu adalah obat ngantuk yang paling manjur untuk tidur. Kadang-kadang kita tidak ingat apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita juga merasa tidak terlalu harus menuntut diri mengerti firman Tuhan. Tapi saya gunakan ini bukan untuk mau mengatakan, oh Bapak Ibu belum bertobat kayak gitu. Tapi saya mau mengatakan seperti ini. Orang yang memiliki kesadaran akan kebenaran Tuhan, dia punya kepekaan lebih besar untuk bisa melihat kepada diri, dosa, dan orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa tanpa pernah diterangi oleh Tuhan dan kebenaran Tuhan, dia nggak akan merasa perlu pertobatan di dalam hidup dia. Tapi dia terus hidup di dalam dosa dan dia pikir dia adalah orang yang benar. Itu hanya menyatakan dia sudah mati secara rohani. Hatinya sudah terpisah dari Allah dalam hidupnya. Karena Allah adalah sumber kebenaran dan Allah adalah sumber terang dan kekudusan. Nah, orang berdosa tidak menyukai ini. Jadi kalau Bapak Ibu pikir, kenapa orang itu jahat ya? Kenapa dia tidak mengasihi ya? Kenapa dia berbohong seperti itu? Dia merugikan orang banyak. Ya hanya menunjukkan dia berdosa. Dan itu adalah lumrah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau terus hidup dalam dosa, di dalam kejahatan, di dalam kebohongan, di dalam penipuan diri, di dalam kesombongan, dan di dalam kehidupan yang tidak mengasihi, itu namanya tidak lumrah. Karena kita adalah orang yang baru. Manusia baru, bukan manusia lama. Jadi dosa yang diakibatkan oleh dosa yang kedua adalah ada kematian rohani dalam diri kita. Sehingga pada waktu kita dipaparkan dengan firman, seringkali natur berdosa kita
masih membuat kita merasa tidak terlalu nyaman untuk mendengar firman atau memilih-milih firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini saya kutip Spurgeon lagi ya. Dia bicara seperti ini. Setiap orang yang memiliki iman yang selektif adalah orang yang belum bertobat. Maksud iman yang selektif itu apa? Milih mana yang saya cocok, saya lakukan. Mana yang gak merugikan saya taati. Tetapi begitu menuntut bayar harga, di situ saya mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan saya berusaha mencari alasan demi alasan untuk tidak mentaati firman Tuhan. Itu iman yang selektif. Dan Spurgeon berkata itu bukan pertobatan. Yang ketiga adalah dosa mengakibatkan kematian kekal. Kematian kekal ini apa? Yaitu baik jiwa kita dan tubuh kita dilempar selama-lamanya ke dalam neraka. Itu kematian kekal. Jadi ada 3 kematiannya. Kematian fisik bicara mengenai jiwa kita yang terpisah dari tubuh. Kematian rohani berbicara mengenai jiwa kita yang terpisah dari Allah. Kematian kekal adalah jiwa kita dipersatukan dengan tubuh kembali, lalu dilempar ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Nah, itu adalah kematian yang terakhir. Bukan berarti kita tidak sadar, bukan berarti kita musnah. Kita tetap ada, tapi selama-lamanya di bawah murka Allah dan hukuman dari Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini kondisi manusia yang ada di dalam dosa. Nah, atas dasar ini saya intro untuk masuk ke dalam poin berkaitan dengan perkataan Yesus ya. Tetapi enggak hari ini kita bahas. Kita akan bahas di dalam pertemuan berikutnya. Yang membuat kita bisa mengerti mengapa Yesus berkata, di dalam perkataanku ada hidup. Dan siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Kami sungguh bersyukur atas segala hal yang Kristus boleh kerjakan bagi kami. Tolong kami Bapa, ketika kami berjalan, kami boleh sungguh-sungguh melihat akan cinta kasih Kristus dan kuasa yang telah Kristus kerjakan dalam diri kami. Tapi sebelumnya kami juga boleh melihat akan status kami, kondisi kami. Jangan-jangan kami adalah orang yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya itu adalah penipuan yang kami lakukan kepada diri kami sendiri. Supaya kami menenangkan hati nurani kami. Padahal tidak pernah ada pertobatan sama sekali dalam hidup kami. Tolong kami Bapak sehingga kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Dan melihat Kristus adalah sumber hidup satu-satunya. Dan kami ada di dalam hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan